Matahari dan angin, sumber energi abadi yang bisa menghasilkan listrik ramah lingkungan. Namun, tidak ada negara yang dapat hanya mengandalkan matahari dan angin sebagai sumber energi. Tenaga nuklir telah memainkan peran penting dalam pasokan energi dunia selama beberapa dekade. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak reaktor nuklir baru yang dibangun di seluruh dunia. Uranium dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Permintaan global akan uranium terus meningkat. Di mana sebenarnya uranium ditambang? Kazakhstan adalah negara penghasil uranium terbanyak dengan lebih dari 21.000 ton per tahunnya, diikuti oleh Kanada, Namibia, dan Australia. Rusia hanya berada di posisi ke-6, tapi... Nun kann man sagen, dass Kasachstan zur Einflusssphäre von Russland gehört. Die Einflusssphäre hat doch dann bereits eine erhebliche Rolle für Europa. Da sind es etwa 44% des Urans, die aus Russland und Kasachstan gekommen sind 2022. Namun, ini bukan hanya tentang sumber daya, tetapi juga tentang teknologi. Uranium harus diperkaya agar dapat digunakan di reaktor nuklir dalam bentuk batang bahan bakar. Dari mana asal uranium yang diperkaya? Sejauh ini, Rusia adalah penghasil uranium yang diperkaya terbesar di dunia, yaitu sebanyak 40%, diikuti oleh Prancis dan Cina. Hingga kini belum banyak persaingan di bidang ini. You think about it a bit like a world market, okay, so you buy from Canada, say, instead of, Russia or Kazakhstan, that just means somebody else has to buy from Russia or Kazakhstan, right? Like it doesn't, it's not like you not buying doesn't change, changes the market in some sense. Namun, sejak perang di Ukraina, Rusia telah menjadi mitra dagang yang tidak menarik. Meskipun begitu, dunia barat tetap bergantung pada uranium yang diperkaya dari Rusia. Rusia pun memanfaatkan situasi ini. Harga uranium telah naik 2 kali lipat sejak tahun 2018. Tahun 2022, produsen listrik Amerika Serikat saja melakukan transaksi senilai $1 miliar AS dengan otoritas nuklir Rusia. Terlepas dari semua masalah yang ada, Rusia tetap menjadi alternatif terbaik di pasar dunia. It's relatively cheaper to produce it and get it from Kazakhstan or Russia, and so you just don't have the market. There was a large discussion in the Trump administration about limiting imports of uranium. All those discussions kind of didn't go anywhere because nuclear power plants were already under stress with relatively low electricity prices, or relatively low gas prices leading to relatively low electricity prices, and them sort of saying, look, if you cut off, this lower cost uranium, then we just can't compete, we'll close. Semakin banyak negara yang memutuskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Teknologi tenaga nuklir juga menjadi salah satu ekspor andalan ekonomi Rusia. Sejak tahun 1999, Rusia telah menjual lebih banyak teknologi energi nuklir di pasar global daripada Amerika Serikat, Prancis, China, Korea Selatan, dan Jepang. Seit Dezember 2019 sind weltweit 28 Atomkraftwerke in Bau gegangen. Davon 17 in China und alle 11 anderen werden von Rosatom in verschiedenen Ländern gebaut. Rosatom sebelumnya juga sudah aktif membangun 4 pembangkit listrik tenaga nuklir di China, India, dan Turki. Pembangkit listrik tenaga nuklir lainnya sedang dibangun di Mesir, Bangladesh, Iran, dan bahkan di negara Uni Eropa, Slovakia. Industri nuklir Eropa dan Amerika kini berpikir ulang tentang posisi mereka. Tujuannya adalah kemandirian dari Rusia. Namun, solusinya akan memakan waktu bertahun-tahun.